Daulah Islam kan pernah mengalami krisis ekonomi ya, yang membuat kehidupan masyarakat menjadi hancur lebur, bahkan membuat kelaparan di mana-mana. Lalu bagaimana khilafah menghadapi krisis ini? Nah, jadi setiap peradaban itu ya memang suka ada eh, titik balik kehancurannya ya. eh, Baik dengan apa penyakit seperti dulu pes gitu kan, di Laut Hitam itu daerah situ kan Romawi Timur itu hampir porak-poranda gitu kan, semua pada mati kan. Itu gara-garanya pakai ya disebarkan lewat sungai kan, sungai yang kemudian dipakai oleh masyarakat Kristen waktu itu kan. Nah, begitu pula di negeri Islam ya. Kalau negeri-negeri Islam ini sebetulnya eh, krisis yang paling ini ya mungkin peperangan ya, yang paling ini yaitu perang salib yang membuat tenaga tergerus. Kemudian ya mungkin penjajahan itu yang paling nampak itu kan. Nah, yang negeri Islam yang kelaparan itu yang seperti Ethiopia itu kan, itu biasanya eh, negeri-negeri Islam yang apa namanya, sebut saja bangkrut ya secara ekonomi, ini juga karena mereka itu para pemimpinnya itu melakukan pengutangan gitu, ngutang. Mereka biasanya itu ngutang dan tak terbayar, maka kemudian pihak yang mengutangkan itu mengambil aset-aset kan gitu. Bahkan mereka ikutan berpolitik, diadu-aduin antar warga, ya hancur lebur lah. Terutama kita lihat ini di negara-negara Islam yang di Afrika ya, seperti Uganda gitu kan, ada Idi Amin. Nah, Idi Amin itu begitu. Nah, utang ini memang sebetulnya ya mungkin karena di belakang peradaban barat ini kan yang mainnya itu Yahudi, jadi utang ini jadi senjata zaman sekarang ini kan. Ya sejak dulu lah kan, sejak mereka bikin-bikin lembaga-lembaga keuangan internasional seperti World Bank, IMF ya, International Monetary Fund itu ya, seperti halnya Indonesia itu, kedua lembaga itu ya mengutang ya kan. Dan lembaga-lembaga sebut saja nyebutnya sih donor kan, tapi kemudian kan menjadi mengikat. Nah, kebanyakan yang hancur itu karena yang nggak bisa di ini, sehingga mereka itu ya, negara-negara itu menjual aset, menjual berbagai hal lah kan untuk itu, karena ada namanya apa namanya, moral obligation ya, kewajiban moral untuk mengembalikan. Nah, ketika peminjamannya, kadang para penguasa itu lupa bahwa itu adalah uang negara gitu, Pak. Sehingga seringkali dipakai untuk ya bermewah-mewah dan sebagainya. Nah, ketika dimintai pertanggungjawaban untuk membayar, ya mereka susah, kadang udah diganti, kadang diruntuhkan kan. Misalkan ya muncul rezim baru, nah itu susah lah kan. Akhirnya negara itu terus-terusan berutang. Itu yang sejak zaman kolonial berakhir ya. Jadi kolonial berakhir secara militer, tapi secara ekonomi mereka tetap menjajah kita, gitu. Oleh karena itu negara-negara Islam yang kurang-kurang kuat ya pada akhirnya ya begitulah kan. Dan bukan hanya negara-negara Islam ya kan. Kalau di Afrika itu negara-negara yang non-Muslim juga mengalami hal tersebut kan. Saling berperang antar suku masih kan, antar mazhab-mazhab politik gitu kan, gitu. Nah, jadi kekuatan yang itu yang dulu
seperti halnya Islam pada zaman daulah-daulah Umayyah Abbasiyah lah kan, itu nampak masih karena ada kerapian secara politik, kerapian ya mungkin itu dipersatukan oleh keluarga ya kan. Kalau ya menurut Ibnu Khaldun, Asobiyah itu penting juga gitu untuk membangun sebuah peradaban, karena kayak Islam itu dipersatukan dulu oleh keluarga Abbasiyah kan, Bani Abbas gitu. Nah, jadi mereka bersatu di situ ya, yang lain ya ikut inilah kan, ikut ya menikmati lah ketika mereka ya pada rajin inilah kan, berkomitmen untuk membangun negara, peradaban dan sebagainya kan, ilmu pengetahuan bahkan kan, sampai ke Alhambra, Cordova gitu. Ya mereka itu ya tergantung dari skill para pemimpin itu. Nah memang sekalinya pemimpinnya jelek, ya itu semua jelek itu, karena ya tidak pakai sistem yang distribusi kekuasaan, separations of power kan. Nah itu yang pertama ya. Jadi khilafah itu pada akhirnya memang kurang berkuasa ya, saya katakan seperti halnya paus lah kan pada akhirnya gitu. Jadi yang berkuasa itu masing-masing seperti kata Ibn Taimiyah itu ya free sovereign states ya kan, itu terjemahan Inggrisnya. Jadi negara-negara yang bebas dan berdaulat tersendiri sebetulnya, yaitu sultan-sultan gitu kan, kayak gitu di masing-masing yang ya berhubungan langsung dengan kekuatan militer, dengan ekonomi dan sebagainya. Jadi khilafah itu hanya semacam persaudaraan lah kan, kayak sekjen PBB lah mungkin khalifah itu dulu itu. Nah pada kesininya ya setelah Islam merebak di berbagai penjuru dunia gitu. Jadi untuk itu pun ya jadinya masalah-masalah termasuk ekonomi itu ya tergantung di daerah-daerahnya itu tersendiri. Jadi waktu itu ya apalagi belum ada logistik yang cepat dan sebagainya, ya persaudaraan itu pada akhirnya rada lambat perjalanannya. Ya termasuk diantaranya membantu ke sultan-sultan yang di daerah-daerah itu, khilafah itu rada kadang di intercept di tengah jalan kan. Seperti halnya di Belanda ada meriam yang 17 meter di Arnhem itu, di Museum Arnhem itu konon dari khilafah Turki ya untuk Aceh gitu. Tapi diintersep di tengah jalan dan dibawa ke Belanda gitu, supaya tidak digunakan oleh Sultan Aceh. Nah jadi bahwa Islam punya persaudaraan untuk memecahkan masalah-masalah saudaranya, sebagai ukhuwah Islamiyah, ya mereka juga ya lawannya ya seperti Barat itu yang mempunyai juga persaudaraan untuk ya persekutuan lah, makanya disebut sekutu kan, allied forces yang untuk perang dunia kedua. Jadi Belanda di Indonesia misalkan rada cukup berat ketika masa-masa kemerdekaan tahun 40-an kan, 45 gitu. Ya Inggris kan turun ikutan kan, sehingga yang dibakar mobilnya itu kan Jenderal Inggris di Surabaya itu, Jenderal Malabi itu yang peristiwa 10 November itu. Nah jadi mereka juga ya ada ini ya, itu permainan itu ya seperti game lah kan, kalau akhirnya kan antara peradaban ini ya pada akhirnya ditentukan oleh para pemainnya, yaitu aktor-aktor politiknya kan, yang disebut dengan oleh Thomas Carlyle itu istilahnya sebagai heroes kan gitu.
Jadi dunia ini digerakkan oleh para hero-hero itu kan, para pahlawan. Itu kalau aktornya para pahlawan itu hebat-hebat, maka di sekelilingnya termasuk kekuasaan, termasuk ya tadi kesultanan, bisa kekhalifahan, itu akan ke bawah hebat juga akan gitu. Nah, cuman untuk membuat hero-hero ini yang pekerjaan yang cukup susah, karena di situ ada pendidikan, ada penanaman karakter sehingga muncul orang-orang hebat gitu. Nah, disitulah kesulitannya, sehingga kita ya selalu bergiliran ya antara satu peradaban dengan peradaban lain, muncul jayanya itu ya berdasarkan dari hero tersebut. Sementara segitu dulu.